Shalom, para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Doa dan harapan saya, para pendengar, senantiasa diberkati Tuhan dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat lain dalam kehidupan. Amin. Para pendengar, mungkin para pendengar pernah mengalami kesusahan, menderita, bahkan terancam dalam hidup, dan memerlukan perlindungan. Di mana dan kemana kita bisa menemukan perlindungan atas semua permasalahan yang kita hadapi? Saya mengajak para pendengar untuk menemukannya melalui perenungan kita kali ini. Namun sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa di surga yang penuh kasih setia Tuhan tak terhingga atas kami semua. Ada banyak hal dalam kehidupan yang tidak terjangkau dalam pikiran kami, tetapi Engkau berkenan menolong, membebaskan kami dari tekanan kehidupan, karena kesusahan, ancaman, bahkan penderitaan dalam kehidupan. Ajarkan kepada kami, ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami senantiasa berlindung kepadamu saja. Kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian sabdamu. Tolong kami, ya Tuhan, agar kami dimampukan memahami, menghayati, dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Nahum pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Kitab Nahum pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8 yang tertulis demikian. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan terus berjuang untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Para pendengar, bagian sabda Tuhan ini diberi tema Tuhan pelindungku. Tuhan pelindungku. Para pendengar, Nabi Nahum menubuatkan kejatuhan kerajaan Asyur yang beribu kota di Niniwe. Asyur yang telah membuat sejumlah bangsa lainnya menderita, termasuk penduduk Yehuda. Nabi Nahum menenangkan penduduk Yehuda bahwa Allah segera akan membebaskan mereka dari belenggu-belenggu Asyur, sehingga mereka bisa menikmati damai dan merayakan hari-hari keagamaan mereka. Karena Tuhan Allah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan peduli akan menyatakan keadilannya dengan menghukum bangsa-bangsa atau orang-orang yang memakai kuasa mereka untuk menganiaya orang lain. Tuhan mengenal orang-orang yang percaya kepadanya, lalu melepaskan mereka dari kejahatan. Ia berkuasa untuk mencampakkan mereka yang memberontak melawan dia. Pembalasan Tuhan tidak akan gagal. Nasib malang pasti datang pada mereka yang melawan Tuhan. Hukuman atas Asyur bagikan air bah yang tidak dapat dihentikan. Mengerikan. Ketika Tuhan Allah bertindak, semuanya akan selesai. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah Tuhan juga akan melindungi kita dan membebaskan dari kesusahan, penderitaan, dan ancaman dalam kehidupan? Belajar dari kitab Nahum dan pengalaman orang-orang Yehuda yang berlindung kepada Tuhan memberi inspirasi kepada kita bahwa kita pun akan merasakan pertolongan
dan pelindungan dari Tuhan dengan percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai tempat pelarian dan pengungsian segala kesusahan, permasalahan, dan pergumulan hidup kita, agar kita diberi hikmat, dibuka jalan, ditunjukkan arah, diberi kekuatan, semangat untuk berjuang dengan mengandalkan Tuhan, bukan yang lain. Selain itu, hidup berlindung kepada Allah di dalam Yesus Kristus dari segala ancaman, mara bahaya yang mengancam kehidupan dan keselamatan kita. Karena Allah berkuasa atas apapun, bila Dia menyatakan keadilannya atas orang yang hidup benar dan berbuat jahat, apalagi menggunakan kekuatan dan kuasanya untuk menindas, menganiaya, dan mencelakai orang lain. Jangan khawatir dan kecil hati bila Tuhan menyatakan kuasa dan keadilannya bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhnya Engkaulah pelindung kami dari segala kejahatan. Bahkan Engkau berkenan menyatakan keadilan-Mu terhadap orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami menyerahkan, menyandarkan, dan mengandalkan hidup kami kepadamu saja ya Tuhan. Ampunkan segala kekurangan dan dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan kepada Bapa di surga. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini perjumpaan kita dalam renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih. Shalom.